Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang judulnya Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan. Bersinar menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Inilah ajakan bagi masing-masing kita. Ajakan yang sungguh mulia yang Yesus berikan bagi kita. Sehingga kita mempunyai kehidupan yang sederhana sebagaimana Yesus. Menyampaikan akan kasih-Nya dimanapun kita berada. Kesempatan demi kesempatan yang Dia masih berikan, kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan pada saat ini, kembali lagi kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, mereka yang baru bertobat bersukacita memakan roti kehidupan. Amin. Ayatnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, jadi inilah bagaimana kita diberikan suatu amaran bagi masing-masing kita supaya kita dapat bertekun dan dengan sehati kita dapat berkumpul setiap-tiap hari di dalam tempatnya yang kudus. Ya, sambil memecahkan roti secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, makan memiliki banyak hubungannya dengan agama. Ya, jadi pengalaman spiritual sangat dipengaruhi oleh cara perawatan perut. Makan dan minum sesuai dengan hukum kesehatan meningkatkan tindakan kebajikan. Ya, tetapi jika perut disalahgunakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada dasarnya, setan memanfaatkan kesalahan yang telah dilakukan dan menggunakan perut sebagai musuh kebenaran, menciptakan gangguan yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan. Ini ditulis di dalam Counsels on Health halaman 577. Ya, jadi betapa pentingnya untuk kita menjaga akan tubuh kita, karena tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. Apa yang kita masukkan, kita juga harus berdoa, meminta Tuhan supaya Tuhan memberikan kita petunjuk di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi manusia-manusia yang serakah, sehingga kita tidak menjadi manusia-manusia yang hanya mementingkan diri kita sendiri atau mengikuti hawa nafsu kita sendiri, memakan apa yang enak di mulut saja tetapi tidak bagus untuk tubuh kita. Inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena apa? Setan dapat memanfaatkan kesalahan yang kita lakukan, menggunakan perut sebagai musuh kebenaran itu. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Ya, bila mana kita merasakan sakit di dalam tubuh kita, ya tentunya itu kita harus cari tahu apa penyebabnya. Oh, saya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, tentunya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Adil. Ya, dikatakan bahwa di buku kesehatan yang lain kita harus memberikan makanan yang terbaik bagi tubuh kita. Ya, tentunya harus ada rasa lezatnya, ada nikmatnya. Ya, tetapi dari bahan-bahan yang sederhana, dari bahan-bahan yang sederhana itu kita dapat mengolah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kami pun di sini, ya di tempat ini, di tempat pelayanan kami di Bogor, ya bagaimana kami diajarkan untuk ya mengolah segala sesuatunya atau mengolah akan sayur-sayur yang ada di kebun, yang sudah kita tanam. Situ kita mengolahnya dengan berbagai macam cara. Ya, sehingga kita tidak bosan. Ya, tetapi masih ada rasa nikmat. Ya, dan disinilah bagaimana Tuhan mengajarkan kita dari makanan-makanan yang sederhana ini yang kita kelola itu dapat membawa kesehatan bagi kita. Ya, tentunya
Ya dengan pertolongan Tuhan saja. Ya yang tadinya mungkin kita harus makan yang lesat-lesat, harus makan yang mewah-mewah. Tapi pada saat kita mengikuti Tuhan, kita diajarkan makan makanan yang sederhana itu seperti apa. Dan disitulah pada saat kita merasakan makanan yang sederhana itu, kita rasa wah nikmat juga makanan ini. Itulah bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Ya kalau kita mau diajar, ya kalau kita mau mengikuti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka disitulah kita akan merasakan kenikmatan kehidupan di dalam diri kita masing-masing. Ya, jadi jangan sampai kita menggunakan perut kita sebagai musuh kebenaran dan kita dapat menciptakan gangguan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak dihormati apabila tubuh diabaikan dan disalahgunakan, dan dengan demikian tidak layak bagi pelayannya. Untuk memelihara tubuh dengan menyediakan makanan yang disukai dan menguatkan, itulah salah satu tugas utama dari ibu rumah tangga. Jauh lebih baik kalau memiliki pakaian dan perabot yang kurang mahal daripada menghemat persediaan makanan. Hidup yang terbaik, halaman 302. Nah, jadi kita diajarkan untuk mengolah akan makanan-makanan yang sederhana ini untuk menjadi makanan-makanan yang nikmat. Ya, di sini juga ditekankan kepada setiap ibu-ibu rumah tangga. Dikatakan jauh lebih baik baik kalau memiliki pakaian dan perabotan yang kurang mahal daripada menghemat persediaan makanan. Ya, jadi betapa pentingnya makanan itu dalam kehidupan kita. Ya, karena makanan inilah yang akan membuat tubuh kita untuk lebih sehat, lebih kuat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Jadi sini Tuhan tidak dihormati apabila tubuh diabaikan atau disalahgunakan dan dengan demikian tidak layak bagi pelayanannya. Ya, jadi kita harus peka dengan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita sehingga kita dapat memelihara akan tubuh. Ya, sehingga pada saat kita memakan makanan yang baik, disitulah kita akan meningkatkan tindakan kebajikan kita. Biarlah meja makan itu diatur agar mengundang selera dan menarik dengan hal-hal yang baik yang telah dikaruniakan Tuhan dengan limpahnya. Hendaknya waktu makan jadi satu waktu yang menggembirakan dan bahagia. Sementara menikmati pemberian Tuhan, marilah kita menyambut dengan ucapan syukur kepada pemberi itu. Hidup yang terbaik, halaman 363. Ya, jadi kembali lagi betapa pentingnya mengucap syukur setiap saat. Karena dengan ucapan syukur itu maka kita akan diberikan suatu hal yang begitu indah. Disitulah kita akan diberikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu adil. Memberikan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Ya, Tuhan menyediakan setiap kebutuhan-kebutuhan kita, bukan keinginan-keinginan daging kita. Tuhan akan memberkati kita dengan hal-hal yang sederhana. Pada saat kita menikmati itu kita rasakan begitu indah. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi setiap umat-umatnya. Bila mana kita terus datang menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk kita hidup lebih baik lagi. Ya, tentunya kehidupan kita bukan soal makanan dan minuman. Ya, tetapi pada saat kita mau menuruti akan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, disitulah kita akan merasakan betapa luar biasanya Tuhan memimpin kita. Ya, tentunya banyak orang-orang yang mengatakan bahwa makanan itu tidak akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Ya, tentunya tidak seperti itu. Tapi kita meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kita dapat menjaga tubuh kita supaya lebih sehat, supaya lebih baik. Sehingga pada saat kita ingin melayani Tuhan, disitulah kita dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tidak ada hal-hal yang mengganggu kehidupan kita. Ya, mulailah dari hal-hal terkecil dalam kehidupan kita dapat bertanggung jawab, maka Dia akan memberikan suatu hal yang besar dalam kehidupan kita sehingga kita dapat bertanggung jawabkan itu di hadapan Tuhan. Inilah yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita. Ya, dan biarlah
setiap nasihat-nasihat yang kita sudah baca, yang kita sudah dengar, biarlah kita doakan itu dengan sepenuh hati kita, kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dan juga kalau kita tahu bagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia, dia hidup di keluarga Yusuf dan Maria. Di situ juga dia diajarkan bagaimana mempunyai kehidupan sederhana. Ya, pada saat dia makan, pada saat dia ingin makan, dia melihat ada burung yang sedang kelaparan. Yesus memberikan makanannya kepada burungnya ini. Ya, karena Yesus, dia tahu, dia merasakan. Ya, karena dia datang ke dunia ini untuk menjadi teladan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Ya, seringkali Yesus berpuasa, yaitu dapat memberikan dia kekuatan. Dapat dia mengendalikan akan dirinya. Ya, sehingga di dalam dirinya tidak ada cacat celah. Walaupun dia hidup di tengah-tengah orang yang melakukan dosa, tetapi dia tidak melakukan dosa. Itulah hal yang luar biasa dari kehidupan Yesus. Yesus melakukan pekerjaan rumah tangga setiap hari. Dia harus membantu ayahnya di pertukangan kayu. Dia mengerjakan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin. Itulah yang Yesus lakukan untuk menjadi teladan bagi dunia ini. Ya, tentunya kita sebagai manusia biasa ini adalah hal yang tersulit di dalam kehidupan kita. Tapi bila mana kita mau mengambil komitmen kita dalam kehidupan kita dan kita doakan, pastinya Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, biarlah pada saat Tuhan memberikan kita tanggung jawab, setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, kita mau kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Kita mau kerjakan itu dengan ketulusan hati kita. Sehingga disitulah kita akan mendapatkan suatu kedamaian di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kita tahu bersama Yesus juga memberi makan 5.000 orang. Itu belum termasuk yang lainnya. Dia memberikan kecukupan bagi orang-orang ini. Dia memberikan mereka makanan rohani, juga memberikan mereka makanan jasmani. Supaya mereka tahu bahwa kalau berjalan bersama dengan Tuhan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, kita tahu bersama makanan itu berlimpah dan tersisa. Tapi sisanya itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan itu. Ya, jadi tidak ada yang terbuang. Yesus memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dia mengorbankan dirinya untuk orang lain. Inilah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Melakukan segala sesuatunya dengan meminta tuntunan Tuhan. Disitulah kita akan merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga sebagaimana murid-murid Yesus, pada saat Yesus memanggil mereka, itulah saat ini Yesus memanggil kita juga saat ini. Untuk jangan pernah khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, di mana kita akan tinggal. Tapi biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk masing-masing kita. Tapi biarlah kita mau terus berusaha untuk datang kepada Tuhan. Karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, dia tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Biarlah kita boleh peka, kita boleh sadar bahwa Yesuslah satu-satunya penolong kita di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita boleh menjadi terang, dikatakan tadi di sini, biarlah kita dapat menyinarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Dengan mempraktekkan akan setiap karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Walaupun kita akan dibenci, walaupun kita akan dicela, tapi kita tahu kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah komitmen-komitmen yang kita sudah buat setiap harinya, kita dapat doakan itu, kita dapat serahkan di bawah kaki salib Tuhan. Sehingga beban-beban yang kita rasakan itu akan terasa ringan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita meringankan akan setiap beban-beban kita. Ya pemirsa,
Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.